Kostas mengagumi Milky Way, bentangan luas bertabur bintang membentuk jalur susu berkilauan. Ia merasa sangat beruntung bisa melihat keindahan nyata sebuah cerita Galaxias Kyklos yang melegenda. Kostas berbaring santai di dalam sebuah perahu kecil berbahan kayu yang tersusun cermat. Terdapat tambalan di beberapa sudut, namun perahu kecil ini mampu melewati laut Mediterania dengan mudahnya. Perahu mengapung lambat, mengandalkan arus tenang yang sesekali berubah deras memuluskan perjalanan Kostas keluarga menuju Yunani. Kostas mengalihkan pandangan ke sebelah kanannya dan mulai memandangi sosok cantik Galaxias Kyklos yang berwujud istrinya. Ia mengusap rambut panjang berwarna tembaga kemerahan yang mewarnai kulit putih pucatnya yang seperti susu. Perjalanan bisnisnya ke Armenia untuk mencari tanah dengan kandungan emas dan berlian justru membawanya ke sebuah desa terpencil yang bahkan tidak mengetahui bahwa perhiasan emas dan berlian yang mereka pakai mampu membuat mereka menjadi orang yang kaya raya. Kostas bagaikan menemukan sebuah harta karun. Kostas dan pelayannya disambut baik oleh ketua adat setempat dan mereka menyiapkan sebuah pondok nyaman untuknya, serta menghidangkan berbagai makanan Armenia yang lezat. Ia merasa senang tinggal di desa ini, seakan kekayaan yang sebelumnya ia inginkan bukanlah jawaban tepat untuk kebahagiaan yang ia cari. Desa inilah wujud kebahagiaan sesungguhnya. Alam yang menakjubkan, penduduk ramah dengan hati murni, makanan-makanan lezat, dan para gadis cantik. Dari pondoknya ia bisa melihat pemandangan terbaik pegunungan, hamparan hijau, bunga-bunga yang tertiup semilir angin melambai seakan menyapanya. Sementara dari kejauhan, ia melihat seorang gadis membawa domba-dombanya. Kostas seakan tidak bisa mengalihkan pandangan dari gadis itu yang mampu menaklukkan bangsawan angkuh sepertinya dalam sekejap. Nayiri rupanya menyadari bahwa Kostas memandanginya dari jauh. Mata hijau berwarna zamrud memberikan tatapan yang seakan menyihir Kostas, dan senyuman gadis itu makin memikat hati Kostas dan menjeratnya sedikit demi sedikit. Tidak menunggu waktu lama, Kostas melamar Nayiri dan menikahinya. Kostas memilih menetap di Armenia, menanggalkan gelar kebangsawanan Yunaninya, dan memilih hidup sederhana sebagai seorang petani di sebuah ladang gandum. Nayiri adalah sumber kebahagiaannya dengan cinta tulus tanpa syarat dan memberinya seorang putri cantik bernama Athena. Sebuah nama yang diberikan Kostas karena ia mengagumi dewi yang dalam mitologi Yunani merupakan dewi kebijaksanaan, strategi, dan perang. Kini Galaxias Kyklos itu kilaunya mulai meredup karena aura wajah Nayiri yang semakin tidak bisa menyembunyikan rasa sakit yang teramat sangat yang ia tahan. Kostas terus memeluknya dan berharap bisa menanggung rasa sakit Nayiri. Kostas sudah mengerti konsekuensi apabila menikah di luar dari jalur kebangsawanan, maka kemungkinan ia akan kehilangan segalanya. Terutama ia mengetahui para suami dari kakak-kakak perempuannya selalu memiliki strategi untuk mengeruk harta. Kostas tidak mengetahui keadaan seperti apa yang akan ia hadapi nanti sesampainya di Yunani. Ia sudah mempertaruhkan segala uangnya untuk menyewa perahu mengantarkan mereka ke Yunani. Kostas hanya ingin Nayiri sembuh dan mendapatkan perawatan terbaik. Jalur-jalur susu bertabur bintang memudar dan berganti dengan langit biru cerah tanpa awan. Permukaan laut berubah menjadi sebuah kanvas alam memantulkan pelabuhan yang dipenuhi kapal-kapal yang sibuk berlalu lalang. Athena duduk tepat di ujung kapal dan terdiam tanpa kata. Ia memeluk erat boneka buatan tangan Nayiri. Entah apa yang ada di pikiran Athena. Apakah ia takjub ataukah bingung? Kamu menyukainya, Athena? Disinilah tempat asal ayah. Kostas menepuk pundak gadis kecilnya. Athena
dan membelai rambut anaknya yang terurai panjang dan diikat dengan pita satin berwarna biru muda. Athena menjawab pertanyaan ayahnya dengan anggukan kecil. Gadis ini mewarisi kecantikan ibunya, namun berbalut ketegasan karismatik dari ayahnya. Kosta menuntun Nayiri dan Athena menuju palace yang telah lama ia tinggalkan. Ia harus berhadapan dengan para lelaki yang terpukau pada kecantikan Nayiri, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk menggodanya. Sepanjang jalan membuat Kosta dihinggapi kecemburuan. Ia menjaga istri dan anaknya dengan ketat sembari menuntun mereka menuju pusat kota. Kosta memandangi Yunani, kota kelahirannya, dan berbahagia menapakkan kakinya lagi di jalan-jalan kuno berbatu timbul. Namun beberapa bagian mulai menyatu datar dan pinggiran yang terlihat mulai retak. Kosta menuntun Nayiri yang berjalan tertatih, dan ia bersedih karena tidak bisa membayar kereta kuda, sehingga anak dan istrinya menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan berjalan kaki. Kosta menyimpan harapan mendapatkan hartanya kembali agar Nayiri bisa berobat dan Athena mendapat kehidupan yang layak. Byzantine Family Palace. Pagar baja berwarna hitam terlihat tinggi menjulang dengan ukiran simbol keluarga Byzantine Family. Pagar itu membingkai taman yang sangat luas dengan tatanan apik dan rapi. Dua penjaga yang masih berusia muda menahan mereka bertiga tepat di depan pagar. Tidak beberapa lama kereta kuda berlari kencang membawa anak-anak yang sebaya dengan Athena, dan kereta itu berhenti tepat di depan mereka. Anak-anak itu memakai pakaian berkualitas terbaik dan terlihat formal dengan topi mereka. Kosta memandangi mereka lekat dan sepertinya mereka adalah keponakan-keponakannya. Namun mereka memandang Athena yang berpakaian lusuh dan pandangan yang merendahkan. Kosta tidak menyukai apa yang mereka lakukan, sehingga ia lalu menarik Athena dan menaruhnya ke belakang tubuhnya, sembari bertanya pada anak-anak itu, "Apakah kalian anak-anak Sophia dan Angeliki?" Anak-anak itu kaget mendengar pertanyaan itu, namun mereka diam karena merasa tidak perlu menjawab pertanyaan dari orang asing. "Kemana saja, Tuan?" Seorang pria tua mengejutkan Kosta dari belakang. "Argus, senang melihatmu kembali." Kosta bahagia karena pelayannya yang setia masih mengingatnya. "Tunggulah sebentar, saya akan mengirimkan kereta kuda untuk menjemput Anda, Tuan." Argus tersenyum bahagia. "Bagaimana keadaan selama aku pergi?" Argus terdiam, dan dari raut wajahnya, Kosta tahu ada yang tidak beres. Kacau, karena mereka membuat beberapa bisnis bangkrut dan suami-suami dari kakak perempuanmu sudah mengambil langkah hukum dan memanfaatkan situasi menghilangnya Tuan selama beberapa tahun untuk mendapatkan persetujuan pengambil alihan semua harta atas nama mereka. Argus menceritakan segalanya hanya dengan satu kalimat. Kereta kuda menjemput mereka menyusuri taman yang luas. Nayiri dan Athena menyukai pemandangan indah itu, berbeda dengan Kosta yang berang dan kesal. Setelah beberapa lama menyusuri jalan, terlihatlah palace yang sangat besar. Dengan arsitektur Yunani yang khas, dengan pilar yang megah, patung-patung seni antik yang berdiri kokoh di beberapa bagian, serta di setiap sudut terdapat simbol dari keluarga aristokrat itu. Kosta menuju pintu utama, namun penjaga tidak mengizinkannya masuk. "Ayo cepat buka, kemana kalian semua?" Kosta berteriak hingga serak. Ia sangat marah dan sangat yakin bahwa kakak-kakak perempuannya menguasai hartanya sesuai dengan kendali suami mereka yang gila akan harta. Kosta berlari ke tengah tepat di sebelah air mancur, mencoba memperhatikan palace dari depan, dan tirai di beberapa ruangan palace terlihat bergerak-gerak, pertanda ada yang mengintip. Sophia dan Angeliki begitu cemas melihat adik laki-laki mereka satu-satunya berteriak,
dengan wajah merah padam penuh amarah, sementara di belakangnya seorang wanita cantik dan baju tradisional terlihat memeluk seorang gadis kecil. Bagaimana ini Costa kembali? Sophia terlihat sangat khawatir dan berjalan mondar-mandir dan sesekali mengintip lagi untuk mengetahui pergerakan Costa. Angeliki terduduk di kursi kayu berukir, menatap nanar buah-buahan segar yang disusun cantik dalam nampan yang terbuat dari kuningan. Bila ia kembali, semua harta akan menjadi miliknya, dan sudah pasti ia tidak akan mengampuni kita Sophia. Jangan sampai hal itu terjadi. Aku akan menyuruh penjaga mengusir mereka. Angeliki merasa terdesak, dan saat ini keputusan itulah yang terbaik. Walau Sophia tidak setuju, namun ia merasa ide Angeliki tidak ada salahnya. Lagi pula secara hukum mereka memiliki posisi yang kuat. Sesuai arahan dari Angeliki, beberapa para penjaga kemudian keluar dan mengusir Kostas dan keluarganya. Argus yang menyaksikan dari jendela tidak bisa berbuat apapun, dan sesuai perkiraannya bahwa hal ini akan terjadi. Argus tidak tinggal diam dengan berjalan ringkih. Ia bergegas ke dapur memanggil-manggil Adonis, salah satu cucunya yang sibuk bekerja membersihkan peralatan makan yang terbuat dari porselen kualitas tinggi. Adonis, susul mereka dan bawa ke rumah kita. Argus dan Adonis melihat dari jendela ketika Costa dan keluarganya diusir paksa. Argus merasakan kesedihan karena ia yang mengasuh Costa. Sophia dan Angeliki, namun ia juga yang menyaksikan betapa harta bisa mengubah seseorang. Costa memang mendapat perhatian lebih, terutama dari ayah dan ibunya, karena ia adalah ahli waris utama. Sementara kedua saudarinya memang sering terlihat kesal, iri, dan cemburu dengan sikap dan pilih kasih kedua orang tuanya.